ini baik orang yang sudah pernah melakukan hubungan seks sebelum nikah ataupun yang sudah, itu kan ada tuh yang namanya mitos tentang darah perawan malam pertama. Kebetulan kalau aku tipikal orang yang sangat tertarik sama hal yang berbau seks. Aduh takut sakit tapi enak tapi pengen lagi nagih gitu. Tapi nagih. Iya, aku yang paling sering afirmasi sih Mbak, kayak misalkan yang enak banget tadi gitu. Iya, gitu. Enak banget tapi aku pengen sekali lagi gitu. Tidur baik tidur siang, ya, ataupun misalnya pagi-pagi itu biasanya laki-laki itu akan lebih ereksinya lebih keras. Ada laki-laki yang kuat lah misalnya 2 ronde gitu. Kemungkinan ronde keduanya itu spermanya udah nggak keluar lagi. Halo Mama Menda, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin, seksolog klinis dalam Bobok Bareng. Biasanya memang bobok bareng, tapi kali ini duduk bareng dulu ya selama PPKM. Nah, tamu kita kali ini, jeng. Saya di sini menghadirkan Mumuk Gomez dan Eno Retra. Ya. Bukannya pengantin baru begini. Kenapa? Ceria ya. Cowoknya beda. Masih bling. Masih seneng ya soalnya. Baru berapa lama nih menikah? Baru seminggu berarti. Seminggu banget. Gimana rasanya pengantin baru di saat pandemi? Nggak boleh ngundang banyak orang. Nggak boleh, jadi ya. Jadi akad doang. Seperti orang betting sih, bagus apa enggak sih? Bagus secara finansial. Lumayan. Tapi sedih secara kayak kehadiran teman-teman, sahabat dekat itu kan emang sebenarnya aku sama Eno dari awal emang nggak pengen resepsi yang kayak pesta rakyat banget sih Mbak. Kita pengennya juga pesta rakyat banyak apa? Iya, maksudnya yang banyak kan biasanya kalau orang-orang kan ada ini undangan orang tua apa segala macam. Nah, kita emang dari awal pengennya yang agak intimate aja gitu. Jadi teman, kerabat, terus juga keluarga, ya udah yang kita kenal yang bener-bener kita kenal gitu. Karena pandemi juga kan, walaupun nggak PPKM. Ternyata blur 1 bulan sebelum itu udah PPKM, terus kita kayak ya udahlah pasrah, yang penting kita PR banget ya. Asli Mbak, PR banget. Jadi kita juga akad ya cuma keluarga inti. Tapi karena kita udah terlanjur bayar lunas tuh dekor, tenda segala macam. Jadi tetap harus kita pakai dan jadi kayak resepsi padahal nggak ada undangan sama sekali. Nah, kalau misalnya gini, kan dalam semua pernikahan ya, ini baik orang yang sudah pernah melakukan hubungan seks sebelum nikah ataupun yang sudah, itu kan ada tuh yang namanya mitos tentang darah perawan malam pertama. Terus dia gitu mitos yang paling sering nih, yang paling sering aku dengar, aku nggak tahu ya kalau misalnya dipengaruhin juga nggak sama Mumuk, kayak sakit pada saat hubungan seks pertama gitu. Kamu pernah dengarkah sebelum menikah melakukan hubungan seks atau gimana tuh? Ya, kebetulan kalau aku tipikal orang yang sangat tertarik sama hal yang berbau seks. Dari dulu tuh gue selalu seneng, sharing cerita sama teman-teman aku yang udah nikah maupun yang belum. Kamu yang bahagia banget. Kayak gue seneng dengerin mereka tuh pengalamannya gimana, apa mereka yang rasain gitu. Terus gue juga. Makanya gue nggak sih? Sebenarnya gini, kalau dibilang pengaruh ketakutan sama diri, tapi justru bagusnya ke aku banyak insight yang masuk, jadi gue nggak yang kayak mindsetnya kalau perawan kalau misalkan malam pertama robek gitu berarti sakit, perawan gitu, kalau misalkan nggak robek berarti nggak perawan. Aku nggak terpengaruh sama hal itu, yang lebih kayak ke edukasi ke diri aku bahwa ternyata kalau malam pertama melakukan hubungan seks, ketika memang baru pertama masuk memang akan ada rasa-rasa seperti itu, dan itu sangat nyaman, wajar. tapi bukan sakit, betul ya, gitu. Jadi itu sangat wajar gitu dialami setiap perempuan. Jadi ya udah, berarti apa yang gue alamin emang wajar seperti ini. Tapi kamu takut nggak sih, Mu? Kan banyak perempuan yang gini, oh my god, ntar bakal sesakit apa? Ya yang juga nggak juga kayak orang takut tapi penasaran. Ya takut, penasaran, excited juga gitu loh Mbak. Jadi ya pas malam pertama kali kayak aduh takut sakit tapi enak tapi pengen lagi nagih gitu. Iya. Nah, pada waktu lagi pas saat kalian pertama kali hubungan seks gitu ya, apa ada ini nggak, ada kayak permintaan atau mesti suasananya mesti gimana dulu, atau udah coba aja dulu deh nanti tahu mana enaknya tuh? Kalian kayak gimana waktu pertama kali hubungan seks? Kita sih lebih mengalir ya udah. Iya, parah, karena kita berangkat dari sahabat Mbak. Oh gitu. Dari temen, dari ngobrol udah. Emang waktu temenan ngomongin seks? Iya, maksudnya terbuka juga soal seks, maksudnya
edukasi tentang seks itu kita terbuka, kita suka diskusi juga. Misalnya Kalian segitu akrabnya berarti ya dulu ya? yang senggeng, jadi Kita segeng sahabatan gitu. Pantes ya lah, Iya, kalau jadi- misalnya segeng kan pasti kita gosipin seks, Iya, kita betul. gosipin teman lagi sama siapa, Betul. lagi Open ini banget gimana, lah Open istilahnya, banget. enak skandal lah. siapa gitu kan. Jadi komunikasi itu udah bukan hal yang sulit buat kita. Pertama kemarin juga kayak kita lebih deg-degannya lebih kayak ngerasa, aduh, gue lebih mau malu sih mbak. Aduh, Eno bakal ngeliatin apa yang ada dalam badan gue gitu. Malah sama ngerasain pengalaman pertama gitu. Aduh gimana ya, deg-degannya, enak gak ya buat dia gitu. Dia enak gak ya buat gue, lebih ke gitu sih mbak deg-degannya. Kalau nyiapin hal, kita lebih nyiapin ke apa ya? Kayak bisa pakai aromaterapi, wangi-wangi, Enggak atau sih. perfume. Enggak sih mbak, kita lingerie. Ini aku lagi kepo mbak pengen cobain itu. Cuman aku apa ya, beberapa kali sempat mikir, aduh aku pantas nggak ya pakai kayak gituan, takut. Kenapa enggak? Enggak gini, ada insekuritas dalam diri aku yang bilang bahwa kayaknya kalau untuk, kan aku agak buncit di masalah perut ya. Takutnya kalau aku pakai kayak gitu, bukannya si suami aku nanti bakal lebih turn nafsu. Iya, aku takut kayak gitu mbak. Gimana? Makanya, Pak suami? Coba no. Kalau dari aku sendiri sih terserah dia mau pakai kayak apa juga, ntar kan ujungnya dibuka-buka juga. Jangan pusing. Iya, nggak terlalu mikirin banget gitu. Iya Bener. sih. Sebenarnya kan kita yang mikirin. Iya, Iya. Iya, gitu. Bener-bener Iya, aku iya. udah mikirin gitu, udah pengen nyoba, pengen pakai ya lingerie gituan, karena kan udah halal gitu ya, maksudnya udah enak gitu. Cuman itu tadi balik lagi kayak, aduh aku pantas nggak ya nanti kalau aku pakai lingerie perut buncit gue kemana-mana gitu-gitu, malah deg-degan sendiri, takut sendiri gitu mbak. Karena masih seminggu lah, masih belum banyak explore. Kan? Masih sedang percobaan. Iya. Kan, betul. Si yang nyari yang nyamannya dulu aja. Nah kalau misalnya Eno ada ini nggak kekhawatiran apa pada saat hubungan seks dalam pernikahan ini nih? Kalau untuk seks sih enggak ya, karena kita sering banget diskusi tentang ini, masalah gitu. kayak kamu enaknya mau kayak gimana, ini kayak gini, ada gaya yang kayak gini, kamu maunya yang kayak gimana, kayak gitu kita seterbuka itu sih. Oh Iya. gitu. Terus kalau misalnya abis hubungan seks kalian ini nggak sempat kayak diskusi dulu gitu, kayak misalnya enak nggak Iya, tadi? iya kita. Gue sih yang paling sering Bintang 5 gitu. ya say. Iya. Oh ini Kayak kali gini sering gitu. plan. Aduh tadi aku kurang deh ya. Oh ya udah, yuk gitu lagi misalnya. Tapi aku capek gitu. Jadi tetap ada diskusi setelah Tapi itu. diomongin ya, Iya, diomongin. capek, kurang. Iya, betul. Oh my God, keren amat sih. Iya, kalau Bener. aku yang paling sering afirmasi sih mbak, kayak misalkan yang enak banget tadi gitu, Iya, gitu. semua enak banget tapi aku Oh pengen iya, sekali aku lagi gitu, kayak masih pengen sekali lagi deh gitu. Iya, tapi aku juga bilang ya aku udah lemes gitu. iya, iya, jadi ya udah kalau dia Pijitin dulu ya. iya ya, dia nggak pernah bilang gitu sih mbak. Jadi kalau dia udah bilang lemas, oh ya udah capek gitu sih paling. Abis itu serangan fajar. Tiap hari tuh kita lagi rutin nih, Iya, lagi nggak tahu aku lebih Kameramen pada ngiri tuh gara-gara. aku lebih seneng emang serangan fajar mbak. Jadi nggak tahu ada setiap alasannya nggak sih, pagi Mbak? Kenapa? malah lebih tinggi gitu. Lebih nafsunya. horny, lebih Iya, semangat. horny. Sedangkan Iya, kalau aku tuh lebih lebih bergairah. sebenarnya pengennya adalah ke Ngomong. iya, maksudnya habis mandi seger wangi. Sebenarnya aku pengen lebih yang kayak gitu. Tapi kalau Eno memang dia lebih enjoy dan nikmatnya pas serangan fajar itu. Makanya aku lagi nyari jalan tengah Iya. nih, variasinya kita bikin Betul. gimana nih biar aku pengennya dapat, Eno juga pengennya dapat. Ya 2 kali Dua aja. kali. Jaga orang susah. Males keramas gue mbak. Kalau pagi keramas mau Iya. kerja, aduh basah lepek gitu kayak males banget. Tiap hari keramas terus. Iya. Aduh. Asal enak sebenarnya nggak apa-apa lah. Iya sih, bener sih. Tapi emang iya sih gitu. Kalau misalnya kenapa kebanyakan laki-laki lebih bergairah itu sebenarnya bukan karena paginya, tapi karena setelah istirahat. Betul. Kalau abis tidur gitu ya, biasanya kan dia udah reproduksi sperma tuh udah lengkap. Oh, I see. Dan apalagi kalau abis tidur, baik tidur siang, Oke. ya ataupun misalnya pagi-pagi itu biasanya laki-laki itu akan lebih ereksinya lebih keras. Oke. Gitu kan ya. Dan sekali lagi ya buat mom and dad dibutuhkan ereksi sekeras ketimun. Bukan tahu, bukan pisang, bukan hotdog ya. Oke, Harus oke. sekeras ketimun untuk bisa penetrasi yang nikmat gitu ya. Jadi kalau pagi-pagi biasanya memang cenderung lebih mudah bergairah Oke. gitu ya, lebih nikmat gitu. Iya, iya. Nah, kenapa perempuan malam-malam? Karena perempuan apa? Moodnya. Berarti itu mah bener generalis seperti itu ya mbak? Iya, Oh, sebenarnya. pantesan, Jadi oke. memang untuk kalian tuh diskusinya oke kan. Iya, ya. iya, iya. Tapi bener ya ini harus diteruskan loh ya diskusi kayak begini gitu. Jangan sampai karena udah nikah kan banyak orang yang begitu nikah lama-lama udahlah nggak usah diomongin, jalanin aja, Enggak, jalanin aja. aku juga nggak mau kayak itu gitu langsung drop sih benar. Dan kebiasaan-kebiasaan kalian kayak misalnya kencan gitu ya pada waktu masih pacaran itu harus diterusin sampai Oke. nanti punya anak. Oke. Gitu. Oke. Terus kayak misalnya kalau perempuan kenapa malam-malam nih? Karena kalau malam-malam perempuan tuh kan maunya gini,
perempuan itu kan mudah sekali otaknya terbagi-bagi. Iya, betul. Kalau udah malam, dia udah selesai kan, udah kerja, udah ngurusin ini, udah bisa, gue udah tinggal, ayo nih gitu. Iya. Manfaatkan suasana, manfaatkan suamiku gitu ya, untuk ini gini itu. Ya, makanya perempuan kenapa relatif lebih malam. Jadi tergantung, mungkin kalau bisa janjian aja kayak kencan. Misalnya, kita weekend ini yuk gitu, Sabtu banget yuk gitu misalnya, pada saat lagi nggak kerja apa segala macam gitu. Misalnya kapan Sabtunya? Mungkin Sabtu siang, mumpung belum punya anak gitu ya misalnya gitu ya. Jadi bisa tidur dulu gitu kan. Baru ya. pas banget tidur. Sementara kamunya jadi biar nggak keramas dua kali banget. Iya, paling enak banget. Iya. Oke, deh bagus tuh yang. Iya gitu, terus jadinya dinikmati sama-sama gitu kan ya. Sip. Berarti memang harus tidur dulu ya untuk laki-laki. Kalau misalnya enggak, iya bisa aja gitu ya. Cuman nggak sekenceng itu. Cuma jangan khawatir juga kalau misalnya laki-laki misalnya ada beberapa ronde nih gitu ya. Ada laki-laki yang kuat lah misalnya 2 ronde gitu. Kemungkinan ronde keduanya itu spermanya udah nggak keluar lagi. Oh gitu. Karena udah keluar abis-abisan misalnya pas ronde pertamanya udah banyak gitu ya spermanya keluar. Yang kedua bisa nggak keluar tapi tetap bisa ngerasain orgasme. Oke. Iya. Lumayan kan. Mbak, aku mau nanya deh, ronde itu sebenarnya aku masih bingung gitu. Ronde yang dibilang ronde itu apakah ketika sperma itu keluar atau apa? Gimana definisi ronde itu yang sebenarnya? Good question, pasti nih pertanyaan semua langsung aku sering denger. Iya, aku sering denger cuman bingung apa sih ronde itu?